Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap hari ini kalian semua masih semangat dalam belajar, walaupun kita hanya bisa belajar dengan melihat video pembelajaran ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali bersama-sama belajar melalui video pembelajaran ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mulai ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran pertama. Perhatikan anak-anak. Nah, ini. Ini gambarnya Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika studi tour. Apakah studi tour itu? Studi tour adalah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Nah, anak-anak, studi tour ini sama dengan kita waktu kalian kelas 1 itu outing class. Nah, di sana itu kita akan belajar. Belajarnya langsung di tempatnya. Tujuannya belajar langsung di tempatnya itu untuk melihat dan langsung mengamati anak-anak. Jadi, ketika studi tour atau outing class, di sana kalian belajar bersama Bapak Ibu guru langsung di tempat wisatanya. Nah, perhatikan. Ada gambar kupu-kupu besar di gapura pintu masuk sebuah tempat wisata. Nah, perhatikan. Kita baca bersama-sama ya. Siswa kelas 2 pergi studi tour. Studi tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, anak-anak, ini adalah gapuranya Taman Bantimurung. Perhatikan ya. Nah, ini lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kelas 2 tadi. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Nah, ini adalah lagu pemandangan. Nanti kalian bisa belajar melalui YouTube ya. Nah, perhatikan anak-anak. Ketika mereka sampai di depan gapura, lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide bagus, Benny. Anak-anak, ternyata Benny menemukan ada banyak botol bekas di depan gapura. Nah, di sini Benny mempunyai ide untuk membuat pot tanaman dari botol bekas tersebut.
Nah, perhatikan. Ini kan Benny melihat botol bekas minuman, botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol bekas tersebut. Nah, botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Perhatikan anak-anak. Ini adalah pot bunga yang terbuat dari botol bekas. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Perhatikan, hiasan pot botol bekas. Tujuan membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan yang digunakan, pola pot bekas, cat warna, kuas. Cara membuat, sediakan alat dan bahan, gambar pola sesuai keinginan, beri cat warna agar menarik. Jemur pot yang sudah dicat. Nah, anak-anak, botol bekas tadi kamu gambar. Kamu pingin potnya bentuknya bagaimana? Kalian gambar, biasanya dipotong, minta bantuan papa atau mama. Nah, setelah dipotong, kemudian kalian warnai cat itu agar nanti potnya terlihat cantik. Pot yang sudah dicat tadi dijemur sampai kering. Nah, ini dia. Kalau kalian ingin membuat seperti kucing, ada yang seperti panda. Bisa juga ditempel-tempel seperti ini. Nah, bagus kan? Cantik-cantik. Jadi botol-botol bekas jangan dibuang, bisa kita gunakan untuk pot tanaman. Ciri-ciri hiasan yang terbuat dari botol adalah memiliki warna yang mencolok, tidak transparan, menarik, menggunakan botol bekas. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah potong botol bekas, cat potongan botol yang dengan menggunakan kuas, letakkan tanaman sudah bertanah ke dalam botol. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Perhatikan anak-anak. Ini gambar botol, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lebih pendek lagi. Nah, ada yang lebih gemuk botolnya, ada yang lebih kurus. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Perhatikan anak-anak, ini diketahui. Kita akan mulai belajar menyelesaikan soal cerita ya. Tinggi botol pertama 26 cm. Perhatikan ya. Kemudian tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Jawab. Jawab ini sama dengan kalimat matematika. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol pertama ditambah tinggi botol kedua. Nah, tinggi botol pertama kan 26 cm, sedangkan tinggi botol kedua 15 cm. Jadi 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Perhatikan ini dia ada soal yang kedua. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa sentimeter panjang kain semuanya?
Diketahui, perhatikan panjang kain pertama 200 cm. Ini ya, 200 cm. Kemudian panjang kain yang kedua ada 500 cm. Ditanjakan adalah panjang kain semuanya. Jawab, tadi Bu sudah ingatkan, jawab adalah kalimat matematika. Panjang kain semua sama dengan panjang kain pertama ditambah panjang kain kedua. Panjang kain pertama 200 cm ditambah 500 cm. Hasilnya adalah 700 cm. Nah, perhatikan anak-anak, di sini yang ditanyakan adalah berapa meter. Jadi, sentimeter diubah menjadi meter. Perhatikan caranya. Nah, karena sentimeter ke meter tuh naik 2, sehingga dibagi 100. Jadi 700 dibagi 100. Perhatikan cara menghitungnya. Nah, 0 yang belakang kita coret. Coret. Nah, ini juga dicoret. 0-nya dicoret. Nah, masih ada 0-nya 1. Masih ada 1, masih ada 1. Kita coret lagi. Coret, ini juga kita coret. Nah, dalam mencoret 0 harus sama. Kalau yang sebelah kanan ini dicoret 2, maka sebelah kiri juga harus dicoret 2. Tidak boleh dicoret hanya salah satu. Kemudian ini membacanya 7 dibagi 1, hasilnya adalah 7. Jadi 700 cm sama dengan 7 meter. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter. Terima kasih anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Nanti kalian mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami jika sebentar lagi kami akan menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh guru kami. Berkati dan sertai kami Tuhan agar kami dapat mengerjakannya dengan baik serta dengan jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.